Ini yang namanya popcorn. Itu popcorn. Kamu makan apa? Aku makan, enak banget tahunya. Apa itu? Kok enak banget tahunya dimakan cabenya? Oh iya. Tahunya dulu baru cabenya dong. Berasa banget cabenya. Enak kok. Mau coba nggak? Enak nih ya? Aku enak banget ngeliatnya. Pasti. Ayo. Ini enak banget. Oke. Ada Ciko Diariko di sini. Apa kabar? Baik. Ini Ciko Seneng Diariko. banget Salam sama dulu. saya. Iya. Langsung dua sekaligus ya. Biar kali Iya dong. bener kan Kisian bener. Iya, zaman sekarang kita harus bisa Iya, bergerak. iya. Apa sih perbedaan tangan kanan sama tangan kiri? Nggak ada beda aja. aja. Beda di fungsi doang. Enggak juga, aku kidal. Oh lu kita. Tidak, Ciko. Sebenarnya lebih ke kadal sebenarnya. Selamat datang Ciko. Iya, Fresh gimana? banget sih hari ini pagi-pagi ini. Aduh. Ciko, di antara tahu atau popcorn suka nggak makanan kedua ini? Gue lebih suka ini, tahu. Makasih. Mentang-mentang Hesti yang pegang. Coba kalau aku yang pegang. Coba. Coba. Ya. Oke. Kamu lebih suka mana? Popcorn Popcorn, apa? tahu. Gue lebih suka tahu. Bukannya tetap ke sana. Bisa banget nih. Tapi kayaknya popcorn tuh makanan wajib kalau misalnya lagi nonton ya. Benar. Iya. Karena ada Ciko kan filmnya bererot tuh. Bererot. Banyak banget. Ini lagi ada film apa lagi? Kok lagi bikin apa lagi? Nggak ada sih, lagi persiapan untuk tahun depan. Oh tahun depan. Oh, yang lagi berjalan sekarang film apa tuh? Yang lagi berjalan yang paling terdekat ini Desember ini Negeri Van Oranye. Negeri Van Iya. Oranye. Nanti kita baru juga mau akan rilis. ada salah satu pemainnya datang ke sini nih. Oh iya, nanti kita gitu. bahas ya. Ntar kita bahas berarti ya. Saya juga Ini yang cewek atau yang cowok nih? Maunya yang mana? Ini ada berlima soalnya pemainnya. Iya, ada berlima. Nanti kita Yang mana? Yang cewek aja lah, yang cowok. Iyalah masa? yang cewek aja lah, yang cewek aja. Dasar ya. Oh, kelas Biar ya, ada Ciko, ada cewek kan pasan ya kan. Tapi ngomong-ngomong coffee shopnya gimana nih? Asik. Coffee shop lancar. Ini rencana gue lagi pengen buka cabang yang kedua. Wah hebat. Nah, akhir bulan ini Selamat, buka. selamat, Itu udah jalan berapa lama? Jalan udah berapa bulan sih? Udah Lumayan ya. lumayan sih. udah. Gara-gara film ya? Awalnya film. Awalnya film. Jadi kita nge-build set, itu asli. Pakai arsitek, apa, terus kita beli alat mesin, dan gue juga sekolah barista. Ya udah, kenapa nggak kita buka sekalian coffee shop? Sesuai dengan bidangnya. Barista ya Benar. arahnya ke sana. Jangan barista terus tiba-tiba buka lapak. Iya, benar. Bagus. Ini mau bikin cabang yang kedua. Cabang yang kedua. Nama tempatnya apa? Nama? Filosofi kopi. Filosofi Kopi. Betul. Di mana sekarang yang cabang yang udah ada? Di Blok M, di Melawai. Di Blok M Jadi di di mana? ruko-ruko yang Blok M Square tuh. Ah. Nah, di dalam situ. Jadi Oke. visinya itu, semangatnya itu, pengen hidupin Blok M tahun 90-an. Wih, Zaman dulu kan kangen banget dahsyat tuh. banget kan. Jadi kita pengen bikin Blok M Hidup lagi. hype lagi. Ada HD dulu. Apalagi sebentar lagi kan MRT semuanya kan di situ iya kan kesana pusatnya. semua. Iya. Pusatnya di sana. Dulu ada Masalahnya kalau di nggak salah situ. itu di sampingnya itu ada swalayan Jepang. apa namanya itu? Apa? Yang terkenal banget dulu tuh di Blok M. Saya Aduh, apa namanya itu ya? Yang Apa ya? tempat gue beli celana panjang tuh bukan Melawai. Kan dulu ya. Oh, Kita mau tahu nginget gue. Apa namanya? Yang di Kita mau tengah-tengah. ngingetin Samokan, sebuah apa tempat. gitu ya? Iya, kayak gitu-gitu deh. Melawai, apa sih? Kita mau ngingetin sebuah tempat, tapi patokannya tuh waktu tempat gue dulu beli celana panjang. Pusing. Gue dulu beli celana panjang lebaran di situ tuh sama nawar Terus kayak gue tas. sama angkatannya sama dia ya. Kalau bahas ke temen kuliner gue. Pak, jadi kenapa jadi Jaya Giri? Terkenang, karena Oh, iya, Ciko terkenang. bilang gitu 90-an jadi saya terkenang. Benar, Kenapa bisa terjerumus dalam bidang kuliner? Tapi sebelumnya pernah nggak sih? Sebelumnya Jadi restoran. kuliner. Oh, rumah restoran? makan. Iya, masih ada Masih restoran. jalan juga? Masih, udah hampir Apa? 5 tahun. Restoran makanan apa? Masakan Thailand. Oh, wah. Salah Bak Bulus. Udah ketemu rumah gue. Oke, restoran Thailand. Namanya apa? CJ Tom Yum. CJ Tom CJ Yum. Tom Yum. Mantap. Saya tuh favoritnya makanan Thailand. Terus ini juga sambil makan masakan Thailand sambil nyemilin popcorn. Kapan-kapan main dong ke warteg gue dong. Di mana? Di mana? Di Gue mana? bikin warteg sekarang. Bikin warteg sekarang? Warteg online, namanya warteg tek. Iya, benar serius. Oke, tahukah kamu? Karena kita masuk dalam segmen tahukah kamu? Oke. Kamu asal muasal dari popcorn. Nah, cemilan Masa popcorn itu sudah lahir dari beribu-ribu tahun yang lalu. Dikonsumsi oleh suku Indian Aztec di abad ke-16. Udah dari zaman dulu banget popcorn ya? Suku Kirain ini baru. makan popcorn hanya pada saat mengikuti upacara penghormatan Lempem. dewa-dewa mereka. Karena dianggap seperti hujan yang membawa berkah kalau melihat cara buat popcorn yang meletup-letup ke atas berwarna putih. Itu filosofinya. Oh, filosofi kopinya ya. Iya, di tahun 1871, seorang imigran Jerman bernama Fritz
Dia buka lapak buat dagang popcorn. Oh, jadi ternyata popcorn itu bukan ditemukan di abad-abad sekarang, justru Bukan. udah zaman dulu banget. Betul. Sebenarnya popcorn itu ditemukan pertama kali itu di rumah gua. Hah? Gimana sih? Iya, waktu itu ada jempil di bawah meja. Wah, siapa nih? Wah, ini popcorn. Nah, ditemukanlah pertama kali di situ. Di situ. Iya. Itu cuma nemu doang, itu nemu popcorn sama kayak cerita saya saya nemuin handphone teman saya yang hilang. Saya Berarti kamu penemu handphone penemu pertama. handphone. Iya, Nemu iya. handphone. Luar Itu biasa. sama ketika ada popcorn jatuh di lantai, Bapak menemukan. Iya, iya, Bukan iya. Bapak penemunya. Nah, kita ngomong soal tahu Sumedang, Tuh, ya. tahun. Tadi yang dipegang sama saya ya. Iya. Tahu Sumedang pertama kali lahir dari seorang imigran Cina. Namanya kok Sumedang? Ini aneh nih, kisahnya terjadi hampir 100 tahun yang lalu. Seorang pemukim Cina namanya Ong Kino membawa tahu tapi hanya sebatas untuk persembahan kepada istri. Kemudian menjadi makanan jamuan untuk kerabatnya. Kelezatan tahu ini terdengar oleh Bupati Sumedang Oh, gitu. dan meminta makanan itu dijual kepada masyarakat luas. Makanya Hebat ya. akhirnya di sana kan. Akhirnya Ong Kino ini menjadikan rumahnya sebagai tempat usaha. Tapi Ong Kino harus balik lagi ke China dan usahanya diteruskan oleh anak pertamanya yang bernama Bungkeng. Jadi sampai sekarang namanya tahu Bungkeng. Oh, Tahu Bungkeng ini cikal bakal dari tahu Sumedang. oh mungkin karena nama Bungkeng kan agak sulit kali ya. Tahu apa tahu Iya, Bungkeng? tahu Bungkeng. Jadinya Bungkeng itu selama lama jadi kedengarannya kayak Sumedang. Jauh banget ya dari Bungkeng kedengeran kayak Sumedang. Jauh banget Iya. orangnya. Emang kadang-kadang perempuan yang satu ini ada gesek. Kasih. Sama-sama. Kedengarannya kamu pasti ngomong cantik ya. Oke. Tahukah kamu perubahan iklim bisa bikin ikan hiu kisut? Ini beneran. Kesian loh. Kecil. Perubahan iklim bisa bikin hiu mengecil, ciut, dan Kisut kehilangan dong ya? kemampuan. Iya, dan kemampuan berburunya jadi Kasian. kesian banget. Iya, jadi dia akan kalau dia iklimnya pada kondisi standar, dia namanya hiu. Begitu iklim berubah, dia jadi cupang. Kecil banget. Kecil banget. Jadi kan Kecil cupang. banget, Padahal itu Pak. hiu. Itu hiu, Pak. Bahaya, bahaya. Masa sekalinya kisut jadi cupang. Baru-baru ini ada pernyataan mengejutkan dari Institut Lingkungan Universitas Adelaide atau singkatannya ITUA. Kalau pada akhir abad ini ukuran ikan hiu akan mengalami penyusutan dan kepandaiannya berkurang dalam berburu. Ini karena semakin hangatnya suhu air di laut akibat dari perubahan iklim. Jadi ikan hiu yang sekarang justru dia lebih kecil-kecil ya. Beda Iya. kalau kayak anak zaman sekarang badannya pada bongsor-bongsor. Jadi kalau mau ngelawan ikan hiu gampang supaya dia jadi kecil. Kasih aja air hangat. Dan kadar karbon dioksida yang tinggi dalam waktu yang cukup lama itu akan membuat ukuran tubuh ikan hiu menjadi semakin kecil. Tapi kasihan ya, jadi mereka nggak bisa menemukan makanan yang cukup untuk mempertahankan kebutuhan energinya juga. Iya. Karena bentuk tubuhnya yang semakin lama makin kecil. Betul. Ciko kalau lagi maaf nih kalau lagi memasarkan coffee shopnya gitu, ada ciri khas tersendiri nggak? Apa sih yang membuat coffee shop itu berbeda di Karena tempat Ciko? oke. Asik nih. Karena kita menyajikan kopi-kopi spesial, kopi-kopi Indonesia tentunya. Indonesia. Jadi nggak ada kopi dari negara mana, emang visinya kita pengen Indonesia bingit lah ya. kita pengen karena emang kopi Indonesia itu kan sekarang nomor 5 yang terbaik di dunia. Harusnya tuh awal-awal bisa nomor 3, tapi karena petani kita kurang diedukasi, jadi ya itulah jadi nurun. Rata-rata waktu itu gue pernah riset, gue ke perkebunan kopi, gue ngobrol sama petaninya, gue ngobrol sama mereka, ternyata mereka itu datang hanya pada saat panen. Oh. Dan gue sekarang punya program sama teman gue namanya Viva Barista. Sekalian memperkenalkan profesi barista yang ada di Indonesia, kita juga mengedukasi beberapa petani kopi. Oh, Gitu. begitu. Kopi-kopi Indonesia itu Iyalah. yang dahsyat-dahsyat Bisa kan? dibilang kopi itu salah satu identitas bangsa kita. Oh, begitu. Dari ya, ya. ujung Aceh Iya. sampai ke Papua. Ke Papua. Itu punya kopi. Tapi Punya sekarang kopi. kedai-kedai Iya, coffee shop kan di Jakarta berjamur dan banyak, tapi jarang yang memang mengangkat kopi Indonesia. Jangan-jangan kan? Ciko kopi-kopi di luar negeri itu asal dari Indonesia juga kali tuh, jangan-jangan. dari Indonesia. Banyak. Iya kan? Iya, adalah negara yang jadi kopi kita dia pakai tetap kopi Toraja, tapi dicap dari negara lain. Karena iya. Sayang banget. makanya. Karena memang hak paten di Indonesia itu agak kurang ya. Jadi license-nya
nggak terpatenkan lah. Iya. Pasti sih kalau kita jalan-jalan ke Belitung itu ada kedai 1000 kopi. Itu kan kopi khas semuanya Wah, di asik situ. banget Banget tempat kopi. Kalau di Jakarta emang coffee shop banyak banget. Cuman yang khas Indonesia jarang. Iya. Betul. Kalau Ya, mau mengangkat yang peluang khas bisnisnya Indonesia, kan. kopilihlah aku. Filosofi kopi. Oke, selanjutnya, Smooth tahukah ya? kamu cara pedagang mengelabui pembeli? Aduh, Gimana tuh? nggak boleh nih ya. Macam-macam Boleh tuh, ditiru macam-macam ada yang Sekilo pokoknya ya. sekilo. Pedagang buah kaki lima di Cina pakai trik sulap untuk mengelabui pembelinya. Jadi kantongnya setelah ditimbang ditukar. Jadi ini harus lebih hati-hati dan jeli kalau membeli di sana ya. Coba lihat video berikut ini yuk. Nih seperti ini nih. Oh, dia ngelabuinnya gimana sih? Ini masuk. Terus, Terus tukernya gimana? oke, terus men ditukar. Wajah. Wah. Gila ya? Wah. Timbangannya udah ya, bikin sekilo. Tawan lagi. Tuh. Jahat banget ya? Iya, diturunin ke bawah pura-pura mau diikat. Padahal dikeluarin udah beda lagi. Padahal nggak enak ya. Kita makan duit tapi yang Ya, Haram itu. itu kayak gitu nggak berkah tuh ya. Percuma dia melakukan penipuan hanya beberapa saja keuntungannya, Betul, tapi Pak. itu tidak halal. Sudah mendapatkan dosa, Betul, Pak. kemudian juga keuntungannya nggak seberapa. Betul, Pak. Buat apa? Akhirnya merugikan banyak orang, terlebih lagi dia sendiri. Betul, Pak. Jadi janganlah berjualanlah dengan jujur. Betul, Pak. Ya, karena itu adalah awal daripada kesuksesan dan keberhasilan. Betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak. Bentar. Bentar, kita belum selesai. Belum selesai, Pak. Dan Tuh masih ada berapa menit lagi tuh Iya. katanya tuh. Dan kebetulan Bapak juga Poker kan. plus tuh. Iya, Bapak di sini aja. Iya, iya, Ya, itu pasti ada. Oh, iya, Main oke, pergi-pergi betul, aja betul. Iya, habis maaf. Itu emang nggak boleh berkuat-kuat dibaca? gitu. Iya, iya. Boleh. Kalau Ciko yang baca boleh. Oke. Abis ini kita mau bawa temannya Ciko nih yang main film bareng. Kalau gitu Ciko aja panggilin Gue nggak sekalian. boleh ada di sini. Enggak dong, Boleh. jemput dong. Gue Jemput jemput, dong, gue jemput jemput. dong. Oke deh, ntar gue jemput. Ntar gantian berarti kan. Iya. Gue penasaran orangnya di mana sih backstage? Ada di depan udah ada standby. Ya udah buat sahabat pagi, nanti kita balik lagi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih ada radio surprise. Dari kampus. Kenapa? Si Zainal gitu. Macet gak sih? 91,6 Indika FM Sounds of Jakarta dan masih barengan sama Elizabeth Pauli di Indika Jahits Jaminan Hits. Kita memang butuh ya satu orang yang bisa kita andelin, yang bisa kita pokoknya kita tuangin deh segala curhat ya ke satu orang. Itu bisa pasangan, bisa orang tua, bisa sahabat juga ya kan. Kadang sahabat itu susah sekali loh ditemuin ya. Meskipun emang ketemunya mungkin udah berapa tahun yang lalu, tapi sekarang masih aja menjalin hubungan dengan baik. Nah itu baru namanya sahabat setia ya kan. Dan ketemu sahabat itu bisa di mana-mana ya. Bisa dari kenalan atau dari manapun ya kan. Salah satunya mungkin dari sosial media. Nah sekarang ada surat yang pengen Elizabeth Pauli bacain. Ini adalah satu surat dari sahabat yang pengen dia kasih ke sahabatnya. Dan dia pengen ngucapin terima kasih, pokoknya dia pengen mencurahkan seluruh hatinya betapa dia beruntungnya memiliki sahabat ya. Nah sekarang gue bacain ya dari tim pagi-pagian Net TV di Radio Surprise pastinya. Banyak orang bilang kalau pengaruh media sosial bisa membawa dampak baik atau bahkan membawa dampak buruk untuk kehidupan seseorang. Sendiri mulu lah. Tapi bagiku, Ya sendiri kayak jomblo ya. berkat media sosial, aku menemukan dan mengenalmu, sahabatku, Linda Eka Sofian. Lah. Perkenalan yang begitu singkat Gue. membawa pengaruh banyak dalam hidupku. Banyak hal gila yang kita lalui bersama. Banyak juga kenangan yang lucu Kenapa? dan menggelikan. Gue. Bila Coba. diingat lagi. Coba apaan sih lo? Gue gak ada Sampai kita pernah tukeran cowok gebetan kita. Makasih ya Linda. Udah sahabatan sama aku, buat hidupku lebih seru dan berwarna. Teruslah jadi sahabat dan partner impian aku. Dan jangan pernah bosan dengerin aku curhat. Yang paling penting, apapun yang terjadi dalam persahabatan kita,
kita nggak boleh berantem lama-lama ya. Because I need you. From your best friend, Elisa. Tuh kan, lucu banget ya sahabat ini ya. Linda dan juga Elisa ketemunya di sosial media loh. Ya ampun, semoga sahabatan terus ya sampai tua, sampai punya cucu bareng ya. Thank you so much ya Sa, udah mau jadi temen gue. Semoga lo tetap jadi temen gue yang paling lucu, paling gokil, yang nyebelin banget. Aduh gue Semoga kita nggak berantem-berantem lagi, bisa berantem-berantem hal kecil. Aduh gue gak bisa ngomong apa-apa nih. Semoga kita tetap jadi teman selamanya. Oke? Kok bisa? Kalau bisa Bisa. sih? Bisa nih ke radio. Halo sahabat pagi, gue Linda, sahabatnya Elisa. Aduh, pagi-pagi gini gue dikasih surprise, gue nggak nyangka banget. Perasaan gue campur aduk. Aduh, makasih banget ya buat Elisa, buat Net TV udah ngasih surprise pagi-pagi buat gue. Bagi gue nih rezeki gue pagi-pagi. Makasih banget ya Net TV dan Elisa.